Salam sejahtera bagi kita semua. Saya Nana Muskuri Hutagalung. Saat ini akan memaparkan aksi nyata saya pada modul 1.4 tentang budaya positif. Berikut ini adalah langkah-langkah yang saya lakukan pada saat saya melakukan aksi nyata modul 1.4 ini. Pertama-tama, saya harus terlebih dahulu memahami apa sebenarnya budaya positif yang akan saya mulai lakukan di lingkungan sekolah saya. Artinya, budaya positif di sini harus saya mulai dari diri saya sendiri. Kemudian, saya harus memahami posisi kontrol yang direkomendasikan kepada setiap pendidik adalah posisi manajer, di mana seorang guru harus mengambil langkah-langkah untuk memberikan solusi bagi permasalahan belajar siswanya. Lalu saya menyusun rencana untuk melakukan aksi nyata ini. Adapun rencana yang saya susun yaitu saya ingin berbagi mengenai budaya positif yang sudah saya dapatkan dari pelatihan dalam PGP Angkatan 7 ini. Langkah selanjutnya, saya mengundang rekan sejawat saya untuk menghadiri pertemuan FGD kami, yaitu untuk membahas pemaparan dari praktik baik saya tentang penerapan segitiga restitusi dalam mencari solusi permasalahan belajar peserta didik, khususnya di SMP Negeri 1 Binjai. Berikut ini adalah cuplikan ketika saya memaparkan tentang restitusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Puji dan syukur kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana kita masih diberi nikmat hidup sehingga kita dapat beraktivitas seperti biasa. Terima kasih kepada Bu Nana yang sudah punya ide positif ini, namanya Ibu diseminasi disiplin positif. Mudah-mudahan ya, dengan adanya ini para guru ya, berubah demi anak-anak kita, kan itu. Nah, seperti yang rapat semalam, selama ini rupanya kita yang berikan hukuman kepada anak itu salah ya. Salah, walaupun itu halnya positif ya Bu ya, tapi tidak mendidik. Jadi dengan adanya diseminasi disiplin positif, nah mudah-mudahan SMP Negeri 1 ini tambah keren, tambah maju, gurunya berkualitas, kan itu. Nah, untuk berkualitas ini memang penuh pengorbanan, penuh perjuangan, penuh tantangan, khususnya anak-anak, orang tua, ya Bu. Nah, jadi anak-anak sekarang ini udah cerdas banget. Nah, cerdas, kritik, dan luar biasa. Nah, yang selama ini kita anggap nggak tahu, rupanya diberikan tugas luar biasa cerdasnya anak-anak ini, Bapak dan Ibu. Untuk itu, pada jam 8:30 acara di sosialisasi disiplin positif saya buka dengan resmi. Demikianlah, mudah-mudahan acara ini dapat bermanfaat bagi kita semua, dan tolong Bu Nana yang tahu berikan sharing dengan kawan-kawan. Nah, jadi tidak ada yang pintar, tidak ada yang hebat adalah kerjasama dan menghargai orang lain. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke ya, salam bahagia bagi kita semua Bapak Ibu. Saya izin Nana Muskuri Hutagalung ya. Saya CGP Angkatan 7 dari sekolah kita ingin berbagi kepada Bapak Ibu tentang budaya positif yang sudah saya pelajari selama pelatihan guru penggerak. Jadi langsung aja ya, saya akan bagikan apa sebenarnya budaya positif itu. Yang
pertama, ya pembukaan sudah saya sampaikan tadi ya, bahwa ini sangat penting bagi sekolah kita. Ya, salam bahagia bagi kita semua, dan kita yakini bahwa ini akan berdampak bagi sekolah kita ke depan. Nah, ini ya acara hari ini, yaitu adapun target dari pemerintah, yaitu supaya setiap peserta itu dapat memahami pentingnya memulai kebutuhan belajar. Nah, saya ingin berbagi kepada Bapak Ibu bahwa kebutuhan belajar ini sangat penting bagi peserta didik kita. Supaya apa? Setiap perlakuan yang kita berikan itu menjawab kebutuhan mereka, menjadi solusi bagi pembelajaran mereka. Baik itu masalah kesulitan belajarnya, bagaimana mereka supaya meningkatkan berpikir kritisnya. Nah, hari ini adapun pemaparan yang akan saya sampaikan adalah bahwa apa yang kita lakukan bersama-sama nantinya itu juga menunjang visi sekolah itu. Baik, langsung saja. Ya, disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Nah, sebagai guru ya Bapak Ibu, kita juga meyakini bahwa apa yang sudah selama ini kita berikan kepada anak-anak, tujuan utamanya itu adalah bagaimana memberikan pilihan yang terbaik bagi anak didik kita. Jadi kita sebagai guru harus mampu dapat memberikan respon positif bagi peserta didik kita, sehingga mereka dapat melakukan hal-hal yang lebih baik lagi ke depannya melalui pembelajaran khususnya di sekolah kita. Jadi gimana Bapak Ibu, apakah kita bisa bersama-sama melakukannya itu dulu ya, kita sepakat dulu ya. Kemudian siapa yang sesungguhnya memiliki kontrol dalam hal ini? Yang pertama, kita mencoba mengubah orang agar dapat berpandangan yang sama dengan kita. Ini tidak mudah ya Bapak Ibu ya. Kadang-kadang kita berpikir bahwa apa yang ada di kepala kita itu seperti apa yang di kepala orang lain. Tentu. Nah, teori pilihannya seperti ini. Kita harus terus berusaha memahami pandangan orang yang lain tentang dunia. Artinya kita harus suka berbagi Bapak Ibu. Kemudian perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Nah, ini tipe-tipe penghukum ya. Artinya kalau ada kesalahan sedikit aja langsung kita cuatkan masalahnya. Nah, ini sebenarnya hal yang tidak baik dan jangan menjadi budaya di sekolah kita. Nah, semua perilaku ada tujuannya, pasti. Anak-anak datang, mereka tujuannya pasti untuk belajar. Nah, bagaimana supaya mereka tetap pada tujuannya? Sebagai guru, kita memiliki pilihan untuk membawa mereka menjadi anak-anak yang selalu setia dalam tujuan mereka, sesuai dengan kodrat alam mereka. Mereka belajar seperti apa yang menjadi gaya belajar mereka. Nah, itu harus kita selalu. Makanya di kurikulum merdeka nanti yang akan kita lakukan bersama-sama sesuai dengan anjuran pemerintah, dan anak-anak itu harus kita layani sesuai dengan kodrat alam, kodrat zaman. Jadi nggak zaman lagi mencatat dulu sampai habis ya Bapak Ibu. Artinya karena ini zaman digital, mereka kan generasi Z ya, mereka itu adalah anak-anak yang sangat dekat dengan gadget mereka. Jadi nggak boleh juga kita marahin mereka ketika mereka menyelesaikan pekerjaan sekolahnya dengan menggunakan gadget ya, karena memang itu dunia mereka. Bagian kita sebagai guru, marilah kita sama-sama belajar bagaimana kita bisa menyelami dunia digital itu sehingga kita bisa mengharapkan mereka. Itulah sebagai tugas utama kita sebagai guru. Nah, kalau misalnya saya bisa mengontrol orang lain, ini responnya ya. Nah, teori kontrolnya itu bahwa hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Artinya, apa yang mau kita lakukan itu dimulai dari diri kita sendiri. Artinya kita nggak bisa mengubah keadaan kalau kita nggak bisa mengubah diri kita sendiri terlebih dahulu. Jadi sini konsepnya ya. Kemudian pemaksaan ada pada saat rujukan gagal. Misalnya responnya seperti ini. Kita perlu berkolaborasi. Seorang anak ya, itu tidak bisa mengubah sekolah ini dengan adanya pendidikan guru penggerak yang saya sudah ikuti saat itu. Saya butuh Ibu Agustina,
saya butuh Ibu Pipi di pelajaran seni budaya ya Bu ya, Bu Agustina di pelajaran matematika. Saya juga butuh Ibu Nur Samsia, apalagi Pak Tarigan sebagai guru agama dan guru-guru lain dan semua kita yang ada di ruangan ini. Artinya ini yang mau kita lakukan, memberikan disiplin positif, budaya positif bagi sekolah ini. Kita perlu berkolaborasi. Saya perlu informasi dari Bapak Ibu semua. Dan kita juga seperti itu, saling memberikan informasi sehingga apa yang menjadi masalah yang paling hangat di sekolah kita itu bisa kita cari solusinya bersama-sama. Nah, hari ini ada 3 hal yang harus kita pahami. Yang pertama, kita sebagai sebagai guru yang seperti apa? Itu ada istilahnya 5 posisi kontrol Bapak Ibu. Nah, kemudian kita menjadi guru penghukum kah? Apakah kita memberikan konsekuensi kah? Atau kita memberikan solusi bagi permasalahan mereka lewat restitusi? Ini kita mau belajar bersama-sama ya Bapak Ibu. Saya juga bukan guru yang lebih pintar dari Bapak Ibu, cuman lebih indah rasanya saya membagikan hal positif ini kepada Bapak Ibu sehingga kita bisa sepaham, bisa berjalan bergerak bersama-sama, bergerak, tergerak dan menggerakkan bersama-sama. Itu sih Bapak Ibu. Baik, kita langsung saja ya. Nah, menurut Dr. William Glasser ya, disiplin positif itu yang pertama, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Ini yang harus kita pikirkan, maksudnya punya pemikiran bersama-sama. Kita tidak bisa mengontrol orang lain. Jadi kalau Bapak Ibu ingin anak-anak kita itu maju, kita juga harus bisa menyelami dunia mereka. Kita nggak bisa apa yang kita bilang mereka harus lakukan. Itu nggak baik. Kenapa? Karena itu tidak sifatnya mendidik. Walaupun keinginan kita ingin mereka jauh lebih baik. Nah, jadi kita hanya bisa mengontrol diri kita. Nah, kita berperilaku baik itu dimulai dari diri kita sendiri. Kalau kita bilang sama anak-anak ya Bapak Ibu, anak-anak Bapak Ibu semuanya nggak boleh terlambat. Sementara kita datangnya terlambat. Atau kita bilang kita harus disiplin anak-anak Ibu, bawa buku pelajaran setiap minggu masuk gitu ya. Terus kita hanya datang bawa handphone kita, ada gadget kita dengan alasan bahwa pelajaran kita ada di dalam gadget kita. Padahal kita harus punya absensi, apalagi ada catatan-catatan kita seperti jurnal gitu ya, apa saja yang sudah menjadi perkembangan di kelas kita. Nah, itu hal-hal yang sangat kecil memang, tapi itu dilihat banyak orang, terutama peserta didik. Jadi kita harus mencontohkan hal ini supaya ini menjadi budaya bagi kita dan nah ini perlu yang namanya keyakinan kelas. Nanti akan saya jelaskan ya. Nah, semua perilaku memiliki tujuan pasti. Ada teori motivasi namanya. Kenapa? Karena setiap tindakan pasti ada konsekuensi. Setiap perilaku buruk pasti ada hukuman. Ada aturan ya. Mungkin dilanggar ya. Ada seperti itu. Nah, bagaimana untuk menghargai diri sendiri? Kemudian ini akan menimbulkan nilai-nilai kebajikan universal yaitu keyakinan kelas. Nah, tujuan utamanya ini Bapak Ibu, budaya positif itu melahirkan keyakinan kelas yang menjadikan pemahaman bersama bahwa setiap aturan yang kita bentuk bersama-sama itu bukan menjadi satu mono ya. Ada yang ada meme bilang gini, kalau aturan dibuat itu untuk dilanggar. Nah, kita harus punya paradigma jangan seperti itu. Aturan dibuat bersama-sama itu untuk kita lakukan, kita patuhi bersama-sama lewat keyakinan khas Bapak Ibu. Jadi hari ini kita mau lakukan bersama-sama ya. Ada 5 posisi kontrol sebagai seorang pendidik. Yang pertama tipe penghukum, yang kedua membuat rasa bersalah, yang ketiga guru sebagai teman, kemudian ada guru yang menantang. Saya kasih contoh ya. Dan yang terakhir, nah ini diharapkan pemerintah, guru sebagai manajerial. Artinya kita melakukan sesuatu atas dasar kesepakatan kita bersama dan apabila dilanggar kita berusaha untuk mencari solusi dari pelanggaran yang dilakukan si A.
Itu apa yang bisa kita lakukan pertama sekali? Kita harus yakinkan mereka bahwa ketika mereka ke sekolah itu tujuannya satu, belajar hal-hal yang baik, terutama perilaku-perilaku yang menunjukkan nilai-nilai kebajikan universal yang akan mereka lakukan bersama-sama. Baik Bapak Ibu, apa saja? Oh ya, ada satu lagi nih. Di dalam posisiku sebagai manajerial ada namanya segitiga restitusi. Nah ini adalah apa namanya? Sebagai strategi ya, strategi kalau menurut saya, strategi untuk menstabilkan identitasnya di langkah-langkahnya ya. Kemudian validasi kebutuhannya. Nah, misalnya contohnya gini Bapak Ibu, kalau misalnya ada anak terlambatnya luar biasa, udah setengah jam gitu, otomatis dia sudah melanggar peraturan sekolah. Tapi kita harus cari tahu dulu hal apa yang menyebabkan dia terlambat, tanpa harus membuat dia merasa bersalah. Setiap waktu dia lakukan itu. Nah, solusinya bagaimana? Nah itu, kita pikirkan solusinya. Jangan jadi orang yang menghukum tanpa harus melihat latar belakangnya. Ada baiknya, ya, kita menanyakan keyakinannya. Contohnya gini, Bapak Ibu. Kita kan sudah sharing ke orang tua ya, bahwa masuk sekolah tepat 7.30. Maksimal anak-anak udah berada di dalam kelas 7.30. Jadi orang tua harus mengantarkan mereka minimal 7.15 lalu sudah tiba di sekolah. Kenapa? Karena ini akan membuat satu pembiasaan bagi anak-anak sehingga mereka bisa berlaku positif, yaitu dengan menggunakan disiplin positif mereka. Nah, bagaimana menstabilkan identitas? Kita panggil anaknya Bapak Ibu, kita panggil dengan tidak menimbulkan dia merasa bersalah. Jangan pernah mempermalukan anak didik kita di dalam kelas, itu sudah membunuh karakter. Kita panggil dia dengan bagaimana ya bahasa seorang ibu ya, atau bagi kita, bagaimana kita memperlakukan anak kita di rumah. Jangan kita sebagai orang-orang yang menghukum tanpa alasan. Kemudian kita tanyakan kepada dia, apa yang menyebabkan dia seperti ini? Kita buat listnya. Kita tanya apa saja. Kita bukan berarti kita menyampaikan bahwa dia salah dalam hal ini. Memang dia salah, posisinya dia bersalah, tapi kita mencari solusi. Bagaimana anak ini bisa ke depannya supaya tidak terlambat lagi. Mungkin di awal-awal agak sulit Bapak Ibu, tapi kita meyakini anak ini bisa berubah. Karena apa? Ada seorang gurunya yang bisa memberikan perubahan bagi dia. Dari kitanya gitu Bapak Ibu ya. Jangan kita merasa bahwa kita paling benar, dia tak layak untuk mendapatkan suatu nilai kebenaran. Kemudian, ya, apakah makna disiplin? Ini harus kita yakini bahwa disiplin itu artinya belajar. Sebenarnya arti disiplin itu adalah belajar. Jadi kita sama-sama belajar, Bapak. Ketika pun kita masuk ke dalam kelas, kita misalnya contoh agak terlambat 5 menit, kita belajar bagaimana? Belajar mendisiplinkan diri kita dengan cara salah satu yang kita bisa lakukan ketika kita masuk waktu terlambat, dan kita nggak salah dong. Kita bilang maaf ya, Ibu ya, maaf ya nak, Ibu hari ini terlambat 3 menit. Nah, itu suatu nilai yang kita lakukan kepada mereka untuk menyampaikan diri positif. Mereka harus jujur terhadap diri sendiri, mandiri. Kalaupun gurunya pun datang, mereka udah tahu mereka harus mengerjakan apa yang menjadi bagian sebagai siswa. Itu contohnya. Nah, kemudian langsung saja, namun dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Sebenarnya bukan ini nilainya. Setiap orang sedang belajar. Belajar apa? Untuk patuh. Ketika dia sudah biasa melalui kepatuhannya, maka dia akan memberikan nilai positif bagi sekitar. Dan saya yakin Bapak Ibu, kita memang nggak banyak di sini, tapi saya yakin kita dapat melakukannya bersama-sama. Kalau kita paham bahwa disiplin itu bukan sesuatu hal yang ditakuti,
tapi sesuatu yang membuat kita belajar dan terus belajar sampai kita bisa membiasakan diri kita untuk disiplin. Nah, ini ya nilai-nilai kebajikannya ya. Yang pertama itu setiap perilaku perbuatan memiliki tujuan. Bapak Ibu hadir di sini mendengarkan saya ya. Ini juga ada tujuannya Bapak Ibu supaya kita belajar bersama-sama tentang hal ini. Dengan menaikkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun. Itu menurut dosen ya. Nah, apa saja nilai kebajikan universal itu Bapak Ibu? Yang pertama, mandiri. Ada nggak ada guru, anak-anak sudah bisa berperilaku positif. Bernalar kritis. Ketika anak Bapak Ibu melakukan pembiasaan, mereka sudah bisa menyampaikan pertanyaan-pertanyaan yang kritis. Bukan berperilaku yang mereka kalau ditanya diberikan pertanyaan mereka ya silakan terima kasih sudah bergabung ya sini Bu silakan ya jadi kalau misalnya kita memberikan sesuatu nilai yang positif itu artinya anak-anak belajar berpikir jika saya melakukan ini maka saya mendapatkan nilai positif yang jauh lebih baik. Nah, kita ajar pengajar. Misalnya contohnya ya, Bapak Ibu, kalau anak-anak kita misalnya berperilaku tidak baik, misalnya mereka menyontek atau baru-baru ini ya, waktu ujian ada anak yang dia buat salinan jawaban ya Bapak Ibu di kelas tersendiri. Nah, dia jujur kepada kita. Memang hal yang dia lakukan itu salah. Tapi di setiap perilakunya itu, kesalahannya itu, ada nilai baik yang sudah dia lakukan. Contohnya, dia jujur bahwa dia berperilaku itu adalah perilaku. Kita boleh ini ya, diskusi sebentar ya. Nah, berikut ini adalah hal-hal yang sering kita dapati ketika bersama anak-anak didik kita ya. Yang pertama, tindakan guru ini ya, kita boleh pilihannya konsekuensi apakah hukuman ya Bapak Ibu. Yang pertama, mencatat 100 kali dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Ini kasusnya anak sering terlambat. Nah, apakah itu hukuman atau konsekuensi Bapak Ibu? Apa Bapak Ibu? Hukuman. Hukuman ya, setuju ya, hukuman ya. Oke, yang pertama hukuman. Oke. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat. Disuruh lari nih, guru olahraga ya, kayak Bu Amna ya. Ya. Hukuman ya. Oke, gimana Bu Amna? Oke ya. Nah, murid diminta untuk push up 15 kali. Hukuman ya. Oke, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret nih anak, dia coret-coret buku temannya. Terusnya diganti. Oke, konsekuensi dia yang coretnya kan? Iya. Karena kesalahan dia di situ kan. Oke. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi. Oke, kayaknya udah paham ya. Murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Ada dia menggunakan sepatu warna-warni Bapak Ibu. Karena sesuai aturan sekolah kita nggak boleh pakai sepatu warna-warni. Terus dia Berikut ini adalah perbedaan hukuman dan konsekuensi.
Pak Abdullah Darmawan bertanya tentang penerapan restitusi bagi siswa yang sering tidak membawa buku pelajaran sesuai roster. Rekan sejawat sangat antusias dalam diskusi tentang restitusi ini. Kolaborasi dengan wali kelas dan guru agama dalam pelaksanaan kegiatan keagamaan. Apa itu restitusi? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Sehingga ketika kita melakukan tindakan ini, setiap siswa kita dapat mencari solusi untuk masalah mereka. Ciri-ciri restitusi adalah sebagai berikut. Yang pertama, restitusi itu bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Kemudian peserta didik diajar untuk memperbaiki hubungan mereka. Yang ketiga, restitusi merupakan tawaran, bukan suatu paksaan. Nah, restitusi juga menuntun siswa untuk melihat ke dalam dirinya sendiri. Restitusi juga mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakannya. Kemudian restitusi diri itu merupakan cara yang paling baik. Dan yang ketujuh, restitusi adalah sesuatu yang membuat peserta didik menjadi fokus pada karakter, bukan suatu tindakan. Kemudian ketika kita melakukan restitusi itu berfokus kepada solusi untuk membuat setiap peserta didik kita keluar dari masalahnya. Dan yang terakhir, restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Pak Abdullah Darmawan bertanya tentang penerapan restitusi bagi siswa yang sering tidak membawa buku pelajaran sesuai roster. Rekan sejawat sangat antusias dalam diskusi tentang restitusi ini. Kolaborasi dengan wali kelas dan guru agama dalam pelaksanaan kegiatan keagamaan. Aksi nyata untuk penerapan segitiga restitusi ini, saya yakin akan dapat diterapkan secara sepenuhnya bersama dengan rekan sejawat saya yang ada di SMP Negeri 1 Binjai. Saya tidak bisa sendiri untuk melakukan budaya positif ini. Saya butuh rekan sejawat dan juga peserta didik lainnya. Berikut ini adalah refleksi dari pemahaman saya tentang modul budaya positif yang sudah saya pelajari di dalam pendidikan guru penggerak angkatan 7 ini. Berikut ini adalah refleksi dari pemahaman saya atas keseluruhan materi dari modul budaya positif.
penerapan segitiga restitusi terhadap siswa. Tapi jika kita mau berubah, maka kedepannya nanti Mira pasti fokus belajar dan bisa lebih baik lagi belajar. Nah, kira-kira kedepannya bagaimana dengan Fatma? Tidak bakal tidur di kelas lagi. Saya janji saya bisa tidur lebih awal. Miguel, jangan komen warnet aja. Letakkan HP-mu itu nanti kena radiasi matamu. Apa yang dikerjakan si Miguel? Ngapain apa? Terima kasih Bapak. Nah, hari ini nak bersyukur kamu dengan firman ini. Kenapa? Karena Tuhan ini mengubahkan setiap kita supaya kita menjadi anak-anak yang baik, yang berbudi pekerti luhur, yang disayang sama keluarga. Suatu hari nanti kamu bakal jadi orang tua, betul nggak? Pasti kamu punya anak nggak? Pengen nggak anakmu itu halnya nggak baik-baik yang dia lakukan? Nah, kembali tadi, ketika kamu mendengar firman Tuhan bahwa takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Kira-kira takut akan Tuhan itu seperti apa? Coba tunjuk tangan dulu. Takut akan Tuhan itu biasanya seperti apa? Menjauhi kejahatan. Pasti ngomong, tapi lakukan susah ya kan? Ada hal baik. Ada hal baik buat kamu, halo, anak-anak saya. Setiap hari, ya. Gak usah kamu berusaha pun terlalu hebat-hebat, kalian harus jadi pendeta nanti supaya kamu baik. Kamu bisa lakukan itu dari sekarang. Caranya, isilah itu dengan firman Tuhan. Kita umpamakan bahwa firman itu adalah air hidup. Amin. Air sumber kehidupan. Ya, tadi ada huruf kan? Nah sekarang firman itu kamu isi setiap hari. Kamu cari Tuhan setiap hari. Kamu cari Tuhan setiap hari. Kamu cari Tuhan setiap hari. Terima kasih untuk Ibu Nana, penilai saya selaku pengawas, sudah melihat, sudah berpihak kepada proses pembelajaran metode pembelajarannya sudah super kooperatif dan sudah nampak terlihat jelas bahwasanya kita belajar itu sudah bertumbuh kepada pembelajaran siswa. Jadi dalam hal ini pelaksanaan yang diharapkan itu sudah tercapai, terlihat di kegiatan yang saya lihat tentang program pembelajaran oleh Ibu Nana. Terima kasih. Ya, Ibu Nana itu orangnya ramah, periang, oleh anak-anak, banyak humor. Jadi kami senang sama dia karena dia bangsa gembira orangnya, nggak marah. Demikianlah aksi nyata yang sudah saya lakukan. Semoga ini menjadi salah satu referensi bagi Bapak Ibu. Semangat terus berbagi, semangat terus bergerak,
dan melakukan perubahan mulai dari hal yang sederhana sehingga pendidikan di Indonesia menjadi lebih maju ke depannya. Salam sehat, salam bahagia, salam guru penggerak. Indonesia berubah. Terima kasih.